在这里拔地而起，黑暗夜幕，白。你们俩在下界是炼体的吧？上部天神也休想在神界睡。这可是老主人留给你的。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti janji yang Mimin sebutkan, kalau Mimin akanlah mengambil Tonghua terbaru, Tonghua lanjutan dari Stellar Transformation Season 6-nya. Yang dimana untuk Season 6-nya ini akanlah menceritakan petualangan di alam para dewa dengan tokoh utama kita yang bernama Jinyu atau yang dikenal sebagai Liu Xing. Jadi kita akan melihat bagaimana petualangan Jinyu dengan teman-temannya di alam dewa. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Jinyu, Fei Fei dan juga Xiaohei, mereka yang akan memasuki alam dewa menjadi begitu sangatlah penasaran. Akan tetapi belum saja memasuki alam dewa, mereka bertiga mendapati sebuah masalah. Lalu kita pun diberikan sebuah prolog atau penjelasan tentang alam dewa, yang dimana alam dewa ini adalah daratan luas yang melayang di atas awan. Ya, semuanya juga tahu. Dan untuk di alam dewa sudah terdapat banyak sekali berbagai kekuatan yang telah berdiri di sana. Yang terpenting, di dalam alam dewa terdapat 8 kekuatan yang saling bersaing satu sama lain untuklah menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dan menunjukkan siapa yang jauh lebih kuat. Lalu di kolam kenaikan, tempatnya wilayah timur alam dewa, ada salah satu kelompok dewa dan diketuai oleh salah satu komandan yang bernama Liu Fei, dan dia berada di ranah deity tingkat menengah. Yang dimana mereka juga sedanglah menunggu beberapa orang untuklah naik ke atas alam dewa. Tetapi sampai saat ini saja belum ada satu orang pun yang telah datang. Dan baru saja dibilang 5 orang langsunglah muncul di hadapan mereka. Akan tetapi untuk Jinyu, dia benar-benar begitu sangatlah mengejutkan mereka semua. Karena untuk keempat orang ini sudahlah tidak sanggup untuklah menyerap energi yang berada di tempat tersebut. Liu Fei memberitahu kepada mereka berempat, semakin lama mereka menyerap energi yang berada di sana, maka juga semakin banyak kekuatan deity yang bisa untuklah ditampung. Jadi ya bisa dikatakan kalau Jinyu cukuplah berbakat. Dan sesingkatnya 3 jam telah berlalu, akhirnya untuk Jinyu telah berhasil menyelesaikan penyerapannya. Namun ada salah satu dari penjaga di sana berkata, hasil dari penyerapan tersebut sama sekali tidak ada hasilnya. Namun itu semua langsunglah dipatahkan dengan kehadiran dari Jinyu yang baru saja datang, tetapi dia telah berhasil untuklah menerobos ke ranah deity tingkat menengah. Bagi Liu Fei, ini adalah kejadian yang begitu sangatlah langka. Lalu untuk 2 orang tersisa langsung memperkenalkan dirinya kepada Jinyu. Untuk pria tersebut bernama Xitian dan juga untuk istrinya bernama Song Hui. Yang dimana mereka berdua ini juga calon deity. Maksud dari kata deity itu adalah dewa. Lalu Komandan Liu Fei tidak lagi basa-basi. Di sini dia memberitahu semua orang yang telah naik ke alam dewa, maka mereka juga haruslah pergi ke tambang batu roh ilahi. Yang dimana mereka berlima ini akanlah menambang untuk yang mulia Kaisar Suci selama 1000 tahun tanpa bayaran. Mendengar itu ya, mereka berlima menjadi begitu terkejut. Ini sama saja seperti perbudakan. Dan juga ancamannya, jika mereka mencoba melanggar serta melarikan diri, maka mereka berlima akanlah diburu oleh seluruh alam dewa. Alhasil, mereka berlima mau tidak mau juga haruslah mengikuti perintah tersebut. Sesingkatnya, mereka pun telah berada di luar tambang. Komandan Liu Fei kembalilah memberitahu sebenarnya untuk alam dewa dan juga alam bawah itu berdampingan. Jadi untuk kedua alam ini memiliki hukum ruang dan hanya beberapa dewa saja yang bisa merasakan kedua alam tersebut. Misalnya seorang dewa tingkat menengah memiliki jangkauan kesadaran 10 meter. Semakin tinggi ranahnya, maka jangkauannya semakinlah besar. Dan juga untuk di alam dewa dibagi menjadi 2 ranah, yaitu dewa serta dewa surgawi, atau biasa disebut sebagai heavenly deity.
Dan dari kedua ranah tersebut, setiap ranahnya terbagi menjadi 3 tingkatan, dari terendah, menengah, dan juga tinggi. Sangat mudah untuk dihafal, bukan? Tetapi mereka juga perlu tahu di atas Heavenly Deity atau Dewa Surgawi masih ada God King, dan di atasnya lagi disebut sebagai Exalted Celestial yang legendaris. Waduh, baru aja dibilang mudah dihafal ya, tetapi ada juga embel-embelnya. Tetapi untuk masalah God King dan juga Exalted yang legendaris ini bukanlah ranah mereka untuk membahasnya. Lalu Komandan Liu Fei kembali memberitahu lagi untuk mencapai Heavenly Deity atau Dewa Surgawi bisa dikatakan sangatlah begitu sulit. Sebab dari sejuta dewa hanya 1 orang sajalah yang bisa menjadi Dewa Surgawi. Ya sebetulnya ini mah bukan masalah ranah ya, tetapi tampaknya masalah status dan juga pengakuan guys. Dan alasan mereka disuruh untuklah menambang karena batu roh ilahi ini juga akanlah membantu mereka dalam berkultivasi. Tetapi batu roh ilahi ini tidak bisa untuklah diserap. Anggap saja batu roh ilahi ini adalah bahan mentahnya dan itu akanlah dimurnikan di dalam kota. Dan tujuan mereka untuklah menambang agarlah mereka bisa memasuki kota dan berkultivasi dengan begitu tenang. Intinya, mereka berlima kembali memulai dari awal lagi. Dan ketika berada di dalam penambangan, banyak sekali para dewa yang sedanglah menambang. Sebetulnya ini bukan para dewa, melainkan calon dewa. Tidak sampai di situ juga, Qin Yu merasa begitu kasihan karena ada salah satu pria tua yang masihlah menjadi calon dewa. Bahkan dia juga masihlah menambang untuk menjadi dewa guys. Lalu mereka berkelima langsunglah bertemu dengan salah satu penjaga tambang tersebut yang bernama Yan Wu. Dan sikapnya benar-benar begitu sangatlah dingin serta tegas. Pantas saja menjadi penjaga utama. Karena mereka berlima langsunglah diberikan alat penambangan dan tidak diberitahu sama sekali tentang peraturannya, tentang tutorialnya. Hanya saja dia memberitahu waktu kerja mereka ini yaitu 1000 tahun. Setiap tahunnya mereka haruslah menyerahkan 3600 batu roh ilahi kelas rendah. Mati-mati dah lu. Dan jika mereka tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka mereka akan mempunyai hutang di tahun sebelumnya dan harus dilunasi untuklah di tahun berikutnya. Gila. Tetapi dari semua itu, Qin Yu sama sekali tidaklah mau melakukannya. Dia pun langsunglah menuju ke lapisan kedua yaitu alam Jinglan, yang dimana tujuan mereka bertiga yaitu menemui Paman Fu. Sesingkatnya, ketika mereka bertemu, Paman Fu langsunglah menjelaskan kalau mereka memang seharusnya untuklah menambang. Tetapi dengan cara menambang itu tidak akanlah membuat mereka jauh lebih kuat. Tetapi itu juga adalah satu syarat untuklah mereka bisa memasuki kota. Dengan bisa memasuki kota, maka mereka akanlah bisa berkultivasi dengan begitu tenang. Intinya naik tingkatan. Dan dia memberikan sebuah berita yang tidak begitu mengenakan. Sebetulnya, di alam dewa, status dewa itu hanyalah status paling terendah. Mereka ini bisa untuklah dihabisi dan juga bisa untuklah dirampok oleh para dewa-dewa yang begitu jahat. Dan juga tidak ada aturan sama sekali yang akanlah melindungi para dewa guys. Jadi jika mereka inginlah hidup dengan begitu aman, mereka haruslah menjadi dewa surgawi. Barulah disebut sebagai kuat dan mereka akanlah mendapati fasilitas dari Kaisar Suci. Dan jika mereka menjadi dewa surgawi, sudah pasti mereka akanlah bebas untuk menjelajahi alam dewa dengan begitu leluasa. Dia juga menceritakan tuan lamanya melakukan hal yang sama. Dia berpetualang di alam dewa dengan begitu bebas serta mendapati banyak sekali harta karun. Bahkan juga telah berhasil untuklah menciptakan harta roh Hong Meng. Kalian tahu ini siapa? Ya, ini adalah senior Che Ho Yuan yang sangatlah dekat dengan sosok dari Qin Yun. Mendengar itu ya, Qin Yun hanya berharap andaikanlah saja dia bisa mencapai level seperti dirinya, mungkin saja dia dengan Linger tidak akanlah terjadi seperti ini. Sehingga dia pun memutuskan untuklah mengasingkan diri dengan bertujuan untuklah mempelajari formasi di alam Jianglan.
Sedangkan untuk Fei Fei dan juga Xiaohei akanlah diberikan senjata terkuat. Tetapi untuk Paman Fu langsunglah menolaknya karena untuk ketiga harta karun ini telah diberikan oleh tuannya kepada Qin Yun. Tetapi Qin Yun mengaku kalau mereka berdua ini adalah saudara terbaiknya. 留给我的鸿蒙灵宝，我们一人一件。 Dan untuk perahu terbang diberikan kepada Fei Fei. Untuk sarung tangan sutra salju diberikan kepada Xiaohei. Sedangkan ya untuk dia sendiri yaitu pagoda pengunci jiwa. Dan untuk tugas dari Paman Fu yaitu mempersiapkan batu roh untuklah mereka bertiga. Tanpa basa-basi mereka pun langsunglah berpisah satu sama lain. Dan kita berfokus kepada Qin Yu yang telah berada di ruang formasi yang telah terbagi menjadi 3 formasi, yaitu formasi pembunuh, jebakan, dan pertahanan. Untuk hal pertama yang dipelajari yaitu formasi pembunuh, yang dimana formasi ini adalah sebagai fondasi dari semua formasi yang ada. Maka dia harus bisa untuklah menguasainya terlebih dahulu, dikarenakan jika dia berhasil untuklah menguasai formasi pertama, maka semuanya ini akanlah sangat mudah. Ya, sesuai namanya, yaitu fondasi. Setelah dia berhasil mempelajari formasi pembunuh, barulah dia mempelajari formasi jebakan, yang dimana formasi ini akanlah terus menghantui dirinya. Walaupun pada awalnya Qin Yu terus-terusan terjebak dalam formasi tersebut, namun dia akhirnya bisa untuklah keluar dengan begitu cepat. Setelah berhasil melewati formasi jebakan, barulah selanjutnya yaitu formasi ilusi. Tetapi siapa sangka ilusinya ini benar-benar begitu berat, karena di depannya ini adalah sosok dari Ling Er. Walaupun dia tahu ini hanyalah sebuah pengalihan, ya tetap saja kekuatan mentalnya ini terus-terusan terganggu. Namun ya pada akhirnya dia berhasil untuklah menyelesaikan 3 ujian formasi tersebut. Dan dia menganggap kalau dirinya ini telah berada di tingkatan pertama. Lalu untuk Paman Fu langsung memberitahu ini sudah waktunya untuk pembayaran batu roh ilahi ke-6. Waduh, berarti mereka telah berlatih selama 600 tahun. Alasan Mimin bilang begitu dikarenakan untuk Si Tian yang telah bertemu dengan mereka bertiga, dia mengucapkan sudah 600 tahun lamanya akhirnya mereka bertemu kembali. Akan tetapi, selagi mereka berbincang satu sama lain, terdengarlah suara teriakan, yang dimana ada sosok monster yang telah datang dan membuat beberapa goa mengalami reruntuhan. Dan untuk para penjaga serta para dewa di sana juga langsunglah lari kocar kacir. Nama doang sebagai dewa, tetapi ada monster langsung ketar-ketir. Dan Si Tian langsunglah mengetahui kalau itu adalah naga goa bawah tanah. Alasan mereka lari kocar kacir, alasannya untuk seorang dewa tingkat tinggi saja tidak bisa untuklah mengalahkannya. Jadi dia menyarankan kepada mereka bertiga untuklah melarikan diri sekarang juga. Akan tetapi ya peringatan tersebut tidaklah membuat mereka bertiga gentar. Justru mereka bertiga sungguhlah begitu penasaran bagaimana sosok monster yang berada di alam dewa. Apalagi ya untuk Fei Fei dan juga Xiaohei yang baru saja latihan sudah pasti akanlah menguji kekuatan mereka berdua. Lalu pertarungan pun langsunglah dimulai. Xiaohei adalah orang pertama yang akanlah melakukan pertarungan. Akan tetapi dengan kemampuan bertombaknya itu juga masihlah belum cukup. Beberapa serangan dari Xiaohei berhasil untuklah dipatahkan. Tidak sampai di situ juga mereka bertiga dibuat begitu terkejut. Ternyata untuk naga goa bawah tanah ini bisa untuklah berbicara. Dan Qin Yu meminta kepada mereka berdua, sisanya serahkanlah kepada dirinya. Dan inilah pertarungan pertama dari Qin Yu di alam dewa. Tanpa basa-basi, Qin Yu langsunglah mengeluarkan formasi pembunuh 5 elemen. Namun untuk formasinya ini berhasil untuklah dipatahkan
Dan ketika Qin Yu mendapati serangan, si naga goa bawah tanah ini benar-benar dibuat begitu ketar-ketir. Karena untuk Qin Yu, dia ternyata bisa terbang. Di alam dewa, seseorang yang bisa terbang dikatakan sebagai dewa surgawi. Alhasil, dia mencoba untuklah melarikan diri. Tetapi untuk Qin Yu tidaklah membiarkannya begitu saja. Dan inilah waktunya untuk menguji pagoda pengunci dewa yang telah dia latih. Sehingga pagodanya pun langsunglah dilemparkan yang membuat naga goa bawah tanah berhasil untuklah disedot. Setelah berhasil, mereka berdua kembali mempertanyakan bagaimana Qin Yu bisa untuklah terbang. Tetapi Qin Yu akanlah menjelaskannya nanti, karena untuk saat ini mereka lebih baik untuklah pergi. Namun sayangnya, mereka langsunglah terkepung oleh beberapa penjaga dewa. Dan untuk komandan di sana menanyakan, kalau dia baru saja mendengar dari beberapa orang yang melarikan diri, ada seseorang yang sedanglah bertarung dengan naga goa bawah tanah. Apakah mereka bertiga telah melihatnya? Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya setelah ini ya guys. Jadi kita akanlah maraton dari episode 1, 2, dan 3 sampai di hari Rabu, yaitu episode 4 sesuai jadwalnya, yaitu sore hari. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.